Semakin luas wilayah Islam, semakin banyak pula manusia yang masuk ke dalam agama ini dengan latar belakang yang berbeda-beda. Kaum muslimin kini tidak lagi hanya berasal dari Jazirah Arab. Mereka terdiri dari penduduk Syam, Persia, Mesir, Armenia, Afrika Utara, hingga wilayah-wilayah jauh yang baru mengenal Islam. Dan di tengah seluruh perkembangan besar itu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memahami satu kenyataan penting. Ancaman terbesar bagi umat Islam bukan hanya datang dari Romawi atau Persia, tetapi jika umat ini mulai berselisih tentang kitab Allah. Karena sebuah umat mungkin masih dapat bertahan setelah kehilangan sebagian wilayahnya, tetapi jika mereka mulai berbeda terhadap Al-Quran, maka persatuan mereka akan berada dalam bahaya yang jauh lebih besar. Dan kekhawatiran itu bukan tanpa sebab. Banyak di antara kaum muslimin yang baru masuk Islam belum memahami dialek-dialek Arab dengan baik. Sebagian lainnya belajar Al-Quran dari sahabat yang berbeda-beda. Pada dasarnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang telah mengizinkan Al-Quran dibaca dengan beberapa dialek Arab yang dikenal sebagai ahruf, agar memudahkan berbagai kabilah mempelajarinya. Namun seiring waktu, keadaan mulai berubah. Perbedaan bacaan yang dahulu menjadi rahmat dan kemudahan, perlahan mulai disalahpahami oleh sebagian manusia yang ilmunya belum mendalam. Di beberapa wilayah, sebagian orang mulai merasa bahwa bacaannya paling benar, sebagian lain mulai menyalahkan bacaan saudaranya, dan perselisihan kecil mulai terdengar di tengah kaum muslimin. Peristiwa yang paling mengguncang terjadi ketika kaum muslimin berkumpul dalam ekspedisi jihad di wilayah Armenia dan Azerbaijan. Di sana, pasukan dari Syam dan Irak bertemu. Masing-masing membaca Al-Quran sesuai qiraah yang mereka pelajari dari para sahabat. Namun sebagian pasukan mulai saling mengingkari bacaan satu sama lain. Hudzaifah bin Al-Yaman, sahabat yang terkenal cerdas dan tajam pandangannya, menyaksikan keadaan itu dengan penuh kekhawatiran. Ia memahami bahaya besar yang sedang tumbuh. Karena ia pernah melihat bagaimana umat-umat terdahulu berselisih terhadap kitab mereka hingga akhirnya terpecah. Maka setelah kembali ke Madinah, Hudzaifah segera menemui Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dengan penuh kekhawatiran ia berkata, "Selamatkan umat ini sebelum mereka berselisih tentang kitab mereka, sebagaimana Yahudi dan Nasrani berselisih." Hadis riwayat Bukhari. Kalimat itu sangat dalam maknanya. Dan Utsman radhiyallahu anhu memahami betapa besar bahaya yang sedang mendekat. Karena jika perselisihan terhadap Al-Quran dibiarkan berkembang, maka fitnah besar akan muncul di tengah umat. Disinilah tampak salah satu keputusan terbesar dalam sejarah Islam. Utsman radhiyallahu anhu tidak bertindak dengan tergesa-gesa. Ia terlebih dahulu mengumpulkan para sahabat senior. Ia bermusyawarah dengan mereka. Dan ia memastikan bahwa langkah yang diambil benar-benar menjaga kemurnian wahyu. Kemudian beliau meminta mushaf yang dahulu dikumpulkan pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang saat itu disimpan oleh Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Mushaf itu memiliki kedudukan yang sangat penting. Ia disusun dari hafalan para sahabat dan catatan-catatan yang ditulis langsung pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap ayat diverifikasi dengan sangat hati-hati, dan pengumpulannya dahulu dipimpin oleh Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Kini, mushaf itu kembali menjadi rujukan utama. Utsman radhiyallahu anhu kemudian membentuk sebuah tim penulisan resmi yang terdiri dari para sahabat pilihan. Di antara mereka adalah Zaid bin Sabit, Abdullah bin Az-Zubair, Sa'id bin Al-Ash, dan Abdurrahman bin Al-Harits bin Hisham radhiyallahu anhum. Tugas mereka bukan pekerjaan biasa. Mereka tidak sedang menulis perkataan manusia. Mereka sedang menjaga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap huruf diperiksa dengan teliti, setiap ayat dicocokkan dengan hafalan para sahabat, dan setiap penulisan dilakukan dengan kehati-hatian yang luar biasa. Bahkan Utsman radhiyallahu anhu memberi arahan bahwa jika terjadi perbedaan dalam cara penulisan,
maka hendaknya ditulis dengan dialek Quraisy, karena Al-Quran pertama kali diturunkan dengan bahasa mereka. Hari-hari itu dipenuhi kesungguhan. Di Madinah, para penulis mushaf bekerja dengan penuh rasa takut kepada Allah. Karena mereka memahami bahwa kesalahan kecil dalam penulisan dapat membawa dampak besar bagi generasi setelahnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji, "Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya Kami benar-benar menjaganya." Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa salah satu bentuk nyata penjagaan Allah terhadap Al-Quran adalah melalui sebab-sebab yang Allah hadirkan di dunia. Dan di antara sebab terbesar itu adalah keputusan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dalam penyatuan Mushaf Utsmani. Setelah mushaf selesai disusun, beberapa salinan resmi dibuat. Mushaf-mushaf itu kemudian dikirim ke berbagai wilayah besar Islam, Mekkah, Kufah, Basrah, Syam, dan wilayah-wilayah lainnya. Bersamaan dengan itu, para qori dan pengajar Al-Quran juga dikirim agar masyarakat membaca sesuai dengan mushaf yang telah disepakati. Dan untuk mencegah perselisihan semakin meluas, mushaf-mushaf pribadi yang berpotensi menimbulkan perbedaan penulisan diperintahkan untuk disatukan kepada mushaf resmi. Keputusan itu sangat besar dampaknya, karena sejak saat itu, kaum muslimin memiliki rujukan yang sama dalam penulisan Al-Quran. Persatuan bacaan tetap terjaga, perselisihan besar berhasil dicegah, dan umat Islam memiliki mushaf yang diwariskan dari generasi ke generasi hingga hari ini. Karena itulah, mushaf yang digunakan kaum muslimin di seluruh dunia sampai sekarang dikenal dengan nama Mushaf Utsmani. Sebuah warisan agung dari seorang khalifah yang lembut, pemalu, dan penuh kehati-hatian. Dan jika hari ini jutaan manusia membaca Al-Quran dengan susunan ayat yang sama, di masjid-masjid, di rumah-rumah, di berbagai bangsa dan bahasa, maka di antara sebab besar yang Allah tetapkan untuk menjaga kemurniannya adalah keputusan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebuah keputusan yang mungkin pada zamannya tampak administratif, namun sesungguhnya menjadi salah satu jasa terbesar dalam sejarah Islam. Karena kerajaan bisa runtuh, kota-kota bisa hancur, dan kekuasaan bisa hilang di telan zaman. Namun Al-Quran tetap terjaga, dan nama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu akan selalu disebut bersama salah satu penjagaan terbesar terhadap kalamullah sepanjang sejarah umat manusia. Namun semakin luas wilayah Islam, semakin banyak pula persoalan yang harus dihadapi. Jarak antara Madinah dengan wilayah-wilayah Islam kini terbentang sangat jauh. Berita membutuhkan waktu panjang untuk sampai. Keadaan setiap daerah berbeda-beda, dan tidak semua keputusan dapat dipahami masyarakat secara utuh. Dalam keadaan seperti itu, kritik terhadap pemerintahan mulai muncul. Sebagian berkaitan dengan kebijakan administratif, sebagian berkaitan dengan pengangkatan gubernur, dan sebagian lainnya lahir dari informasi yang tidak lengkap, lalu berkembang menjadi prasangka. Dan inilah salah satu sisi penting dari kehidupan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang sering terlupakan. Ia bukan pemimpin yang bersembunyi dari kritik. Ia tidak menutup pintu rumahnya dari masyarakat. Ia tidak memutus hubungan dengan rakyatnya. Dan ia tidak membangun jarak sebagaimana para penguasa dunia pada umumnya. Banyak orang datang langsung menemuinya di Madinah. Sebagian berbicara dengan tenang, sebagian datang membawa pertanyaan, sebagian lagi menyampaikan kritik dengan suara keras. Bahkan dalam beberapa keadaan, ada yang berbicara dengan nada yang sangat kasar kepada khalifah kaum muslimin. Namun, Utsman radhiyallahu anhu tetap mendengarkan mereka. Inilah akhlak yang diwarisinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendahulukan kesabaran sebelum kemarahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka berkat rahmat dari Allah, engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, niscaya mereka akan menjauh dari sekitarmu." Al-Quran Surah Ali Imran, ayat 159.
Para ulama menjelaskan bahwa kelembutan dalam kepemimpinan bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kemampuan menahan diri ketika memiliki kekuasaan untuk membalas. Dan sifat itu sangat tampak dalam diri Utsman radhiyallahu anhu. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa beliau sering mengumpulkan masyarakat dan menjelaskan langsung alasan kebijakan-kebijakannya. Ketika muncul tuduhan bahwa beliau mengambil harta negara untuk kepentingan pribadi, Utsman radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa dirinya telah menjadi saudagar kaya bahkan sebelum masuk Islam. Ia memiliki perdagangan besar di Makkah. Hartanya dikenal luas sejak masa jahiliyah, dan sebagian besar kekayaannya justru telah diinfakkan di jalan Allah untuk sumur Raumah, perluasan Masjid Nabawi, pasukan Tabuk, dan berbagai kebutuhan kaum muslimin lainnya. Beliau bahkan pernah berkata dengan penuh ketenangan bahwa apa yang digunakan dari hartanya bukanlah milik umat, melainkan dari kekayaan pribadinya sendiri. Ketika sebagian orang mempertanyakan pengangkatan beberapa kerabatnya dari Bani Umayyah sebagai gubernur, beliau juga tidak langsung marah. Ia menjelaskan bahwa mereka dipilih karena kemampuan administratif dan pengalaman mereka dalam mengelola wilayah yang luas. Sebagian dari mereka memang memiliki kemampuan politik dan pemerintahan yang kuat, terutama di masa ketika wilayah Islam berkembang sangat cepat dan membutuhkan pengelolaan yang stabil. Namun tentu saja, tidak semua orang menerima penjelasan itu dengan hati yang jernih. Sebagian memahami, sebagian tetap tidak puas, dan sebagian lainnya mulai memanfaatkan keadaan untuk menyebarkan keresahan. Fitnah pun perlahan tumbuh. Awalnya hanya berupa bisikan kecil di majelis-majelis, kemudian berubah menjadi surat-surat hasutan, lalu berkembang menjadi tuduhan yang menyebar dari satu kota ke kota lain. Di Kufah, di Basrah, di Mesir, muncul kelompok-kelompok yang mulai membicarakan khalifah dengan prasangka dan kemarahan. Dan di balik semua itu, para ulama sejarah menyebut adanya tokoh-tokoh yang sengaja menyalakan api perpecahan demi mengguncang persatuan umat Islam. Utsman radhiyallahu anhu sebenarnya memiliki kekuatan untuk menindak mereka dengan keras. Ia adalah khalifah, ia memiliki pasukan, dan para sahabat besar siap membelanya. Namun beliau memilih jalan yang berbeda. Ia tidak ingin kaum muslimin saling menumpahkan darah hanya karena perselisihan politik. Ia memilih berdialog. Ia memilih menasihati. Ia memilih bersabar. Bahkan ketika sebagian orang mulai bersikap kasar kepadanya, beliau masih berharap mereka akan kembali tenang jika dijelaskan dengan baik. Namun tidak semua manusia mencari kebenaran. Sebagian memang menginginkan kekacauan. Dan ketika hati telah dipenuhi hawa nafsu serta hasutan, maka penjelasan yang jernih seringkali tidak lagi diterima. Fitnah itu terus membesar. Dari keresahan, berubah menjadi provokasi. Dari provokasi, berubah menjadi gerakan. Dan dari gerakan, akhirnya berubah menjadi pengepungan terhadap Madinah. Kota Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dahulu dipenuhi cahaya wahyu, perlahan mulai dipenuhi ketegangan. Rumah khalifah dikepung. Orang-orang yang dahulu menikmati keamanan dan kemakmuran dari kepemimpinannya, kini sebagian dari mereka justru berdiri menentangnya. Dan di tengah semua itu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tetap memilih kesabaran. Ia tidak membalas caci maki dengan kemarahan. Ia tidak menjawab kebencian dengan kekerasan, dan ia tidak ingin Madinah berubah menjadi lautan darah kaum muslimin. Bahkan ketika para sahabat muda ingin mengangkat senjata untuk membelanya, beliau melarang mereka. Karena ia tidak ingin dirinya menjadi sebab pertama tertumpahnya darah kaum muslimin dalam fitnah besar itu. Dan seakan-akan beliau telah memahami bahwa takdir yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan kepadanya perlahan sedang mendekat. Dalam sebagian riwayat sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Utsman radhiyallahu anhu bahwa Allah akan memakaikannya sebuah baju yang dipahami para ulama sebagai kekhalifahan, dan manusia akan berusaha melepaskannya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya agar tidak melepaskannya. Karena itulah, di tengah tekanan dan pengepungan,
Utsman radhiyallahu anhu tetap bertahan dengan kesabaran. Hari-hari terakhir itu berlangsung sangat berat. Air mulai sulit masuk ke rumahnya, pengepungan semakin ketat, dan fitnah telah membuat sebagian manusia kehilangan kejernihan hati mereka. Namun di dalam rumahnya, Utsman radhiyallahu anhu tetap sibuk dengan Al-Quran. Kitab yang dahulu ia jaga persatuannya, kini tetap berada di tangannya hingga akhir hayatnya. Dan pada akhirnya, seorang khalifah yang lembut, pemalu, dermawan, serta penuh kesabaran, syahid dalam keadaan membaca Al-Quran di rumahnya sendiri. Darahnya tertumpah di Madinah, di kota Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di tengah fitnah terbesar yang pernah menimpa umat Islam setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berakhirlah kehidupan seorang sahabat agung, namun dimulailah babak panjang ujian bagi umat Islam. Dan sepanjang sejarah, nama Utsman bin Affan akan selalu dikenang sebagai khalifah yang menjaga Al-Quran, membangun kekuatan umat, memperluas peradaban Islam, serta menghadapi fitnah dengan kesabaran yang luar biasa.